Baik, kita mulai aja kayaknya ya. Silahkan kamera on. Dia Salma belum on ya. Iya, Pak, sebentar, Pak. Sepertinya kameranya ada bermasalah. Sudah di-on-kan Oke. tapi tidak keluar. Oke, jadi eh, kameranya saya minta on karena ini waktunya kan jam 4 sore ya. Jam 4 sore menjelang buka puasa. Saya perlu pastikan Anda memang fokus mengikuti ya. Nggak sambil keliling-keliling cari tajil gitu sambil HP-nya nyala atau sambil tidur bahkan ya. Jadi saya minta silakan dinyalakan. Ini sebisa mungkin kita cepat aja ya. Saya mau menjelaskan, eh, mengulangi penjelasan mengenai tugas dan ujian tengah semester ya. Saya akan share screen sekarang. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. oke, silakan Anda ikuti penjelasannya ya. Oke, kita ulangi ya. Ini pertama saya ingin membahas bahan bakar nuklir jenis plat ya. Jadi di sini diperlihatkan platnya ini kita anggap sangat lebar. Jadi kita hanya consider dimensi X saja ya. Dimensi Z-nya sangat sangat besar, dimensi Y-nya juga sangat besar. Jadi pokoknya tebalnya sekian ya plat ini. Eh, oke lah, variabelnya kita lihat lagi ya biar jelas. Di sini materialnya kita bikin sederhana, sangat sederhana, hanya terdiri dari fuel, di tengah sini fuel ya. Kemudian cladding, tidak ada gap, juga tidak dibahas tentang coolant. Coolant flow di luar sini juga nggak dibahas ya, hanya fuel dan cladding untuk yang pertama ini biar biar simple dan biar jelas ya. Eh dimensi fuelnya di sini Anda bisa lihat ini A berarti ketebalan totalnya 2A ya. Ketebalan claddingnya delta C. Kemudian temperatur maksimum ini dengan asumsi bahwa enrichment dan juga terutama fuel density ya. Sorry, fuel density, power density. Power density-nya itu uniform. Kalau power density uniform, temperatur maksimumnya akan terjadi di situ ya, temperatur maksimum. Jadi temperatur maksimum di tengah dan dia simetris, ini Tmax. Kemudian TCI itu adalah temperatur cladding inner ya. Jadi cladding yang dalam. TCO temperatur cladding outer, ini TCO. Jadi ada Tmax, ada TCI, ada TCO ya. Di dalam sini ada key triple accent, volumetric power density ya, dan heat source itu cuma terdapat di fuel heat source. Di cladding tidak ada heat source. Jadi di sini ada key triple accent atau di permukaan ini interface antara fuel dan cladding kita bisa definisikan heat flux dong ya. Heat flux arahnya dari arah fuel keluar ya. Jadi di sini ada heat flux, Anda lihat di sini ada heat flux. Kemudian definisi power density-nya kita perjelas. Di sini adalah key dot. Key dot itu ya power saja, power dari fuel plate ini ya, misalkan 1000 watt gitu ya. Powernya 1000 watt. Key dot ini sama dengan integral Q triple accent itu volumetric power density. Satuannya watt per eh, centimeter kubik bisa atau per liter ya. Pokoknya power dibagi volume. Jadi integral Q aksen dV sama dengan ya Q dot ya, 1000 watt tadi ya. Ini sama dengan integral Q double aksen itu heat flux kali dA. dA-nya tuh yang ini. Ini nih dA-nya ya. Luasan ini dA. Itu luasan si plat ini, heat flux-nya ini ya. Dia keluar dari arah fuel, ya ke arah luar ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Flux ini.
Linear power density ini kurang relevan lah untuk kasus kita geometri seperti ini ya. Jadi ini nggak usah dibahas, key aksen. Sekarang kalau kita lihat ini kan simetris ya. Temperature profile ini simetris. Kalau kita lihat setengahnya aja terserah. Mau yang kiri atau yang kanan. Setengahnya dari fuel. Kalau misalnya tadi satu fuel full itu kidotnya 1000 watt. Kalau setengahnya 500 watt ya. Sekarang kita punya relasi ini. Key triple accent itu kita anggap uniform. Jadi saya mau ukur dimanapun di dalam fuel, saya mau ukur di sini, di situ, di situ, di situ, di situ, di situ, dimanapun sama nilainya. Misalkan 100 watt per cc. Key triple accent sama, uniform. Jadi saya punya relasi key triple accent dikalikan A. A kecil itu ini ya, A kecil nih. A kecil ini, sedangkan A besar itu ini, permukaan ini. Kalau ini saya ubah dulu jadi pen ya. Saya gambar. Inilah kurang lebih ya permukaan ini ya A ya. Nah, ini ya permukaan A. Jadi A kecil kali A besar itu adalah volume ya, volume. Jadi ini Q triple accent kali volume. Ini harus sama dengan heat flux dikalikan A ya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Oke, semoga jelas ya, kita lanjut. Sekarang kita tangani satu persatu, dimulai dari material fuel dulu. Jadi saya kasih catatan in fuel material. Kita ngurusin fuel dulu ya. Di fuel, heat transfer mode-nya adalah yang terjadi utamanya konduksi. Mungkin ada sedikit radiasi, tapi mayoritas adalah melalui konduksi ya. Jadi kita hanya modelkan heat transfer by conduction saja. Ini persamaannya yang kita gunakan. Kemudian juga ada hukum Fourier ya, Fourier Law of Thermal Conduction. Ini statement ini artinya bahwa dimanapun ada perbedaan temperatur maka akan terjadi heat flux, gitu ya dibacanya ya. Atau lebih tepat lagi kita bisa bilang bahwa heat flux itu adalah sebanding dengan negatif dari gradien temperatur, gitu ya. Hukum Fourier ini ya. Kemudian kita sederhanakan kasusnya menjadi steady state atau tunak. Maka suku unsteady langsung coret ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Tadi kita bilang kan dimensi Z dan dimensi Y-nya sangat besar lebar ya. Jadi kita anggap aja deh ke arah Y dan ke arah Z itu tidak ada temperature gradient. Do T do Y sama dengan do T do Z sama dengan 0 ya. Jadi yang ada cuma temperature gradient arah X. Yang ada cuma ini. Ini udah hilang, ini ada gitu ya. Jadi persamaannya jadi gini ya. Nih, sekarang kita ingin pecahkan persamaan ini. Artinya memecahkan persamaan. Ini kan persamaan diferensial dalam T, ya. Persamaan diferensial dalam T. Jadi saya ingin dapat persamaan temperatur T. T sebagai fungsi X yang saya ingin dapatkan tuh ya. T fungsi X itu apa? Gimana nih fungsinya? Itu solusi dari persamaan ini. Itu target kita ya. Caranya gimana kita integralkan. Sekali saya integralkan yang ini ya. Saya integralkan sekali dapat yang ini. Dengan satu konstanta integrasi yang harus kita tentukan nilainya. Ini kita asumsikan tadi temperatur profil temperaturnya simetrik. Simetris terhadap center line. Jadi saya bisa tulis bahwa dt dx pada center line nih, pada center line ini kan gradien ya. Gradien di sini saya bilang adalah 0 kan ya. Betul ya? Gradien di situ 0 ya. Jadi gradiennya 0. Jadi ini tinggal kita gunakan di situ ya. Simpulannya C1 sama dengan 0. Jadi persamaannya ini saja C1 0. Ini belum selesai, belum keluar nih variabel temperaturnya ya. Jadi kita integralkan satu kali lagi temperatur di sini. Seintegralnya dari arah dalam keluar ya. Dalam keluar itu berarti dari Tmax nih ke arah sana ya.
dari Tmax menuju TCI ya. Saya integralkan. Itu temperaturnya. X-nya saya integralkan dari nol, ini kan nol center line, ini X sama nol, nol sampai ya X ya, sampai A ya, saya integralkan. Jadi ini silakan perhatikan batas integrasinya. Integralkan, mudah, kemudian kita dapat lagi konstanta integrasi C2, yang kita bisa tentukan C2 ini menggunakan nilai di X sama dengan nol ya. Bahwa di X sama dengan nol temperaturnya itu adalah temperatur maksimum Tmax. Jadi kalau kita ganti X-nya sama dengan nol ini hilang ya. Kalau Tx saya ganti dengan Tmax, Tmax minus Tmax hilang juga, maka C2 sama dengan nol ya. Maka dapat ini target kita tercapai ya. Persamaan temperatur sebagai fungsi posisi Tx di material fuel. Dapat ya. Tx fuel. Tmax minus Q triple aksen per 2K kali X kuadrat. Dengan X adalah posisi dari titik nol, dari center line ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bisa langsung ditanyakan selama saya menjelaskan ya. Ini kita baru di fuel. Kita lanjut lagi, biar tuntas. Kita sekarang handle yang cladding ya, cladding material. Cladding dia solid, jadi transfer mode utamanya tentu saja sama, konduksi. Bedanya adalah di cladding, dia tidak ada heat source. Heat source cuma ada di fuel. Jadi Anda lihat di persamaan konduksi, steady state, single dimension ini sudah tidak ada lagi Q triple aksen ya, heat source-nya nggak ada. Hanya sesederhana ini saja persamaan. Dengan cara yang sama, saya integralkan satu kali ya, keluar konstanta integrasi B1, B1 ini apa? Kita lihat bentuk persamaan ini. Ini ya hukum Fourier tadi ya, gradien temperatur. Gradien temperatur, jadi ini sama dengan minus heat flux. Jadi saya ganti B1 ini sama dengan minus heat flux ya. Nih. dx-nya pindah ke situ ya, min heat flux, dx. Jadi integral kCdt sama dengan min integral heat flux kali dx. Integral dx ya cuma x kali A aja. Ini integral dx ya. Integral dx jadinya jadi x minus A. Untuk ruas kirinya, kita gunakan nilai rata-rata saja. Konduktiviti K-nya kita gunakan nilai rata-rata ya. Jadi di sini Anda lihat K-nya jadi pakai topi, ini nilai rata-rata. Kalau dia nilai rata-rata bisa saya keluarkan dari integral. Jadi saya cuma punya integral dt. Integral dt adalah ya tinggal delta t saja ya. Tx minus tci ya. Jadi kita juga sudah dapat nih target kita ya. Jadi untuk problem ini selesai tugas kita. Kita sudah dapatkan persamaan temperatur sebagai fungsi posisi untuk material fuel ya. Anda bisa plot ya. Kemudian juga kita sudah dapatkan fungsi temperatur sebagai fungsi posisi untuk material cladding. Ini juga Anda bisa plot ya. Eh, ini nggak usah. Untuk memperjelas lagi, saya ulang lagi nih untuk memperjelas lagi, karena ini berikutnya akan jadi tugas ya yang Anda kerjakan. Ada tugas, ada ujian, ada dua ya. Saya perjelas lagi ini. Calculation procedure, prosedur perhitungannya gimana? Eh, Fuel dimension ini diberikan, power density diberikan ya. Material property ini Anda bisa lihat dari tabel. Ada tabel di buku ya. Material properties itu K untuk fuel UO2 tuh berapa nilainya. K untuk cladding material zirconium alloy itu berapa, stainless steel berapa, ada semua itu di tabel ya. Ini bisa Anda lihat di tabel material properties. Kemudian eh, ini kita sedang membahas fuel yang bentuknya plat ya, nuclear plat fuel. Fuel bentuk plat itu biasanya digunakan oleh reaktor riset. Reaktor riset itu dia banyak menggunakan sensor. Jadi
salah satu sensornya untuk mengukur temperatur cladding outer surface ya. Jadi kita anggap kita tahu temperatur cladding outer surface TCO ya diketahui. Maka fuel center line atau temperatur maksimum Tmax bisa kita hitung ya. Karena tadi sebelumnya kita sudah hitung delta T untuk fuel sekian ya, delta T untuk cladding sekian. Jadi saya bisa dapatkan T max ya. Kalau pakai gambar, ini diketahui nilai TCO ya. Dari persamaan yang kita turunkan, kita dapatkan, saya bisa hitung T max gitu ya. Ini persamaannya. Nih. Kemudian setelah dapat Tmax, fuel temperature profile bisa dihitung menggunakan persamaan yang ini ya. Kan Tmax-nya diketahui. Tmax diketahui, power density diketahui, properties bisa lihat di tabel. Jadi ini bisa bisa dihitung ya. Ini dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A. A itu ini, fuel ya. Dari center line sampai atas fuel, nih, interface antara fuel dan cladding. Kemudian cladding temperature profile pun bisa kita hitung. Persamaannya tadi sudah kita dapatkan ya. Ini saya hitungnya dari X sama dengan A sampai X sama dengan A plus ketebalan cladding. Ini ketebalan cladding ya. Jadi saya ngitungnya kalau cladding dari sini sampai situ ya, material cladding. Nah, setelah itu ya Anda bisa membuat plotnya ya, plot the temperature profile. Bisa pakai Excel, Python, atau apapun ya. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A plus delta C. Oke, ini penjelasan saya. Ini bukan tugas Anda. Tugas Anda yang berikutnya. Nah, sekarang kita eh, bahas ini ya, fuel yang untuk standar PWR atau LWR. PWR dan BWR ya, bentuknya silinder gini kan ya. Terdiri dari fuel, di tengah ada fuel, ada gap sedikit ya, memisahkan antara fuel dan cladding. Kemudian di sini di luarnya ada cladding, di paling luar ada coolant H2O ya, air di paling luar ya. Ini relasi antar power density antara key triple accent, key double accent, dan key accent ya. Ini katakanlah ini yang saya gambarkan ini hanya material fuel saja, fuel pellet ya. Jadi hanya satu silinder aja, fuel pellet saja, dengan radius R dan ketinggian H, sebuah fuel pellet. Jadi ini ya relasinya ya, antara key triple accent, key double accent, dan key accent. Sekali lagi ini adalah volumetric heat flux, watt per cc. Sorry, volumetric power density ya, watt per cc. Ini heat flux. Heat flux itu watt per centimeter kuadrat. Ini linear power density, watt per centimeter ya, atau watt per meter, pokoknya watt dibagi jam. Oke, sekarang kita eh, analisa lagi menggunakan persamaan konduksi ya. Persamaannya masih sama, persamaan dasarnya masih sama dengan kasus sebelumnya. Tapi karena ini geometrinya beda ya, yang tadi kan kartesian ya, sekarang cylindrical. Jadi persamaan matematisnya jadi beda, bentuknya jadi gini ya. Untuk geometri silinder kan jadi gini ya. Yang suku ini nih, berubah jadi gitu untuk silinder. Kemudian diintegralkan. Satu kali dulu, integralkan satu kali 0 sampai R ya. Ini DR ini saya pindah RDR ya. RDR-nya saya pindah ke ruas kanan kan ya. Pindah ke ruas kanan. Jadi saya integralkan yang ruas kirinya ini, ruas kanannya jadi demikian ya. Integral biasa, ini mudah integralnya, hanya integral RDR ya. Tepat, selesai. Ini hasilnya. Di sini masih dituliskan bahwa KF itu dia fungsi temperatur ya. Jadi dia tidak bisa keluar integral, tapi dengan mudah kita pakai definisi nilai rata-ratanya saja. Fuel average thermal conductivity. Rata-rata itu begini definisinya ya. Integral dari KF dt dibagi delta T. Jadi integral
Ini integralnya nih. Ini kan sama dengan ini ya. Tuh. Ini saya ganti. Ini saya ganti ya dengan KF rata-rata kali TCL min TF. Jadilah kita dapatkan delta T fuel. Delta T fuel itu artinya perbedaan temperatur antara di center line di sini dengan temperatur di bagian paling tepi dari material fuel di sini ya. Itu delta T fuel. Nah, ini kan hanya diketahui delta T-nya saja ya. Tugas Anda adalah mendapatkan persamaan T fuel sebagai fungsi X. Oke, jelas ini? Kalau nggak jelas, silahkan ditanyakan. Oke ya, ini tugas Anda, bukan ujian yang tugas. Dapatkan persamaan untuk temperatur fuel sebagai fungsi posisi. Sedemikian sehingga nanti bisa Anda plot temperatur sebagai fungsi posisi ya. Ini skip aja dulu. Nah, kita lanjut ke eh, yang berikutnya ya. Tadi fuel sudah. Yang berikutnya gap. Ada gap kan ya? Setelah fuel pellet ada gap. Gap ini dia isinya sebenarnya gas, diisi gas ya. Tapi setelah burn up di situ jadi kompleks sebenarnya, jadi rumit kondisinya. Di di sini kita kita anggap aja deh heat transfer mode-nya itu konduksi juga gitu ya. Kita anggap konduksi, bukan konveksi sekalipun dia gas fluida ya. Kita anggap aja konduksi deh. Jadi persamaan sama konduksi. Persamaan konduksi, cuma tentu saja tanpa heat source. Nggak ada heat source ya. Metodenya sama, diintegralkan 2 kali sampai akhirnya dapat delta T gap ya. Nih. Ini juga hanya diberikan delta T gap ya. Tugas Anda adalah mendapatkan ekspresi untuk T gap sebagai fungsi radius ya, fungsi posisi. Gimana fungsinya nih agar bisa diplot? Kalau gini aja kan nggak bisa diplot ya. Tugas Anda mendapatkan ini, temperatur gap sebagai fungsi R agar bisa diplot. Berikutnya, berikutnya ke material cladding. Sama persis persamaan konduksi. Juga tanpa heat source ya. Jadi solusi cara menyelesaikannya sama juga diintegralkan 2 kali ya. Solusinya juga mirip untuk dengan Kc adalah conductivity dari material cladding ya. Jadi tugas Anda mendapatkan T cladding sebagai fungsi posisi tugas nih. Gimana ya? Betulnya. Kemudian satu lagi adalah dari permukaan luar cladding nih, permukaan luar cladding ya, ke aliran coolant, air yang mengalir di sekitarnya. Ini tentu ya konduksi juga ada, tapi minim. Karena ini kita ngomonginnya air ya, H2O ya. Jadi heat transfer mode yang utama adalah konveksi. Untuk konveksi kita gunakan persamaan empiris ini aja. Newton Law of Cooling. Jadi ini hanya untuk menghitung perbedaan temperatur antara cladding surface, nih TS ya. TS ini cladding surface dengan T flow. T flow itu bulk temperature di sini. Sebenarnya temperaturnya ada distribusi ya, tapi kita anggap aja lah temperatur rata-ratanya sekian gitu di eh, coolant yang mengalir ini ya. Nah, jadi kan yang tadi kita bahas itu kalau saya bikin ringkasan gitu ya, delta T total ini artinya temperatur center line dikurangi temperatur flow ya. Nih, ini center line di sini nih, center line, ini center line, ini flow. Total itu beda temperatur antara ini ya, center line dengan temperatur flow atau temperatur coolant. Itu delta T total. Center line kurangi T flow sama dengan delta T fuel, di transfer mode-nya konduksi ya, tambah delta T gap, kita anggap konduksi, tambah delta T cladding konduksi, tambah delta T coolant, di transfer mode-nya konveksi untuk
cladding surface tuh, coolant ya. Ini tugas Anda nih, dapatkan ekspresi untuk T fuel, T gap, T cladding, fungsi R semua ya. Jadi nanti Anda bisa bikin eh, plotnya ya. Nah, ini kalkulasi prosedurnya saya ulangi lagi untuk geometri silinder. Fuel dimension nanti diberikan, material properties Anda bisa lihat dari tabel, pore density diberikan. Kemudian coolant temperature yang diketahui ya, T-flow. Jadi bukan cladding outer temperature, bukan. Yang diketahui adalah flow bulk temperature, temperatur si coolant. Kemudian Anda hitung dulu Tmax. Tmax itu T-centerline ya. Nah, hitungnya pakai rumus yang mana? Setelah Tmax dapat, Anda ngitung temperature profile di fuel, temperature profile di gap, temperature profile di cladding. Kemudian Anda bikin plotnya ya. Jadi nanti ya Anda bikin semacam selembar berupa file PDF ya. Anda turunkan persamaannya, Anda tulis yang rapi persamaannya ya, persamaan semacam ini Anda tulis untuk masing-masing komponen ya, delta T fuel T ini nih, T fuel R gimana, ini gimana Anda tulis. Kemudian Anda bikin plot, itu Anda berupa file PDF. Kemudian bagaimana cara Anda membuat plotnya? Apakah pakai Excel, apakah pakai Python, itu pun di-submit ya. Kalau Anda bikinnya pakai Excel, file Excel-nya saya minta. Saya mau lihat. Kalau Anda bikinnya pakai Python, source code Python ya, kirim ya. Jadi semua tugas Anda ini file-file bermacam file, Anda zip dulu. Anda zip nanti ya. Anda zip, file zip-nya itu satu buah file zip itu nanti yang di-submit. Deadline tugas ini tugas, deadline-nya adalah hari Jumat depan saya kira ya. Gimana, Jumat depan cukup kira-kira? Ada yang ingin berkomentar? Jumat depan tanggal dua puluh Sorry, dua Jumat minggu ini maksud saya. Jumat Jumat minggu nih. Bisa kira-kira ya? Mudah lah ini. Ya, bisa, Pak. Saya, oke, Jumat ya. Tugas ini apa ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sebelum saya jelaskan untuk ujian UTS-nya. UTS kapan, Pak? UTS-nya take home aja ya. Baik, Pak. Oke, ini semoga jelas ya, nggak ada yang ditanyakan. Kita lanjut. Ini ada di buku The Start ya. Nah, ini yang tadi saya bilang di tabelnya ada ya. Nilai-nilai thermal conductivity ini. Untuk O2 gitu ya. Ada nilainya di sini. Untuk stainless steel, untuk zircaloy, ada semua di sini ya. Untuk fission gas mixture, kondisi burn up di dalam gap ini ya. Ada di situ juga. Semuanya ada di situ ya. Nah, ini juga ada tabel data gini ada. Eh, oke, ini tadi udah ya. Nah, sekarang geometri fuelnya agak beda nih. Fuelnya sekarang yang dinamai annular fuel pellet. Annular fuel pellet ya. Jadi kalau fuel pellet PWR biasa yang ini, ini sekarang tengahnya dilubangin gitu ya. Tengahnya dilubangin. Kemudian ini dibungkus oleh cladding. Jadi coolant-nya ngalirnya tetap di bagian luar ya. Ini cladding. Coolant-nya tuh di sini. Coolant-nya ya, di luarnya. Di tengah sini ada coolant nggak Pak? Nggak ada. Ini ya kosong aja, void ya. Nggak ada isinya apa, isinya gas aja. Gas seperti di gap ya isinya ya. Yang kita bahas sekarang ini. Variabelnya ini RV ini adalah jari-jari si void yang tengah ini. Temperaturnya TV ya, T void. Kemudian jari-jari yang luarnya R fuel outer ya, RFO. Temperaturnya TFO, temperatur luar sini. Sama, persamaannya tetap ya, persamaan konduksi pakai hukum Fourier juga, kasusnya steady state, gitu ya, sama persamaannya. Nih, ada heat source di bagian fuel nih, ya. Jadi sama persis sama yang sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya ini ada void ini, jadi treatment boundary-nya jadi beda ya, treatment boundary-nya.
Ini kita integralkan sekali kayak tadi ya, keluar satu konstanta integrasi C1. Kita perlu dapatkan C1-nya. Sekarang kita gunakan saja boundary condition-nya di RV. Di RV di sini ya, di sini nih, di permukaan dalam dari si fuel berlubang ini, RV. Di RV ini tidak ada heat flux ya, nggak ada heat flux di RV ini. Itu ada pertanyaan, kenapa nggak ada heat flux? Barangkali ada yang mau menjawab, saya tanya dulu. Nggak ada bahan bakar di situ, Pak. Gimana? Nggak ada bahan bakarnya. Nggak ada bahan bakar, terus kenapa nggak ada heat flux di RV? Karena void Pak isinya. Oh, itu sih. Kosong. Isinya void, ya, isinya fission gas aja, gas. Sama dengan yang di dalam gap pada fuel PWR kan ada gap ya, itu isinya gas. Nah, itu isinya gas aja nih di dalam void itu. Gini aja, misalkan ini kalau saya lihat dari samping ya si fuelnya, saya gambar dari samping kan gini ya, kira-kira kira-kira gitu ya, kayak saya gambar dari samping. Eh, Anda bisa membayangkan profil temperatur di fuelnya nggak? Bisa bayangkan nggak? Apakah ini profil temperaturnya di fuel dengan temperatur maksimum ada di kurang lebih tengah sini? Ini nggak? Ada komentar, ada pendapat? Fuelnya saya lihat dari samping ya. Kan kalau yang fuel biasa silinder tadi, kan temperatur profilnya kan ini ya, yang silinder ya. Nah, sekarang silindernya ada lubangnya. Bagaimanakah temperatur profil di material fuel ini? Apakah ini yang saya gambarkan gini, dengan maksimumnya ada di tengah-tengah sini kurang lebih atau gimana? Jawabannya nggak gini ya, nggak gini jawabannya. Karena di tengah sini tidak terjadi cooling, nggak ada coolant yang mengalir, jadi nggak gini. Gimana kira-kira temperaturnya kira-kira maksimumnya di sini, Menurun. menurun ke arah samping ya. Nah, ini ya, tuh Ya. maksimumnya di sini. Jadi temperatur di sepanjang eh, apa perimeter yang dalam ini RV ini adalah temperatur maksimum dan temperaturnya sama. Temperatur sama itu kan artinya tidak ada temperatur gradient di sini ya. Temperatur gradientnya nggak ada. Sedangkan temperature gradient itu sebanding dengan negatif heat flux. Kalau temperatur gradientnya nol, heat fluxnya nol ya. Karena itu tidak ada heat flux di situ. Karena temperatur gradient di sini nggak ada nol. Oke, paham? Kalau fuel biasa, temperature gradient nol itu kan di center line ya, di pusat ya. Di pusat dia nggak ada temperature gradient nol. Yang fuel pellet biasa. Kalau fuel pellet yang dilubangi begini, temperature profile-nya gini. Disinilah dia temperatur gradiennya nol. Kung Foye bilang temperatur gradient nol itu artinya no heat flux, gitu ya. Ini di sini ditulis nih bahwa temperatur gradient di RV ini di sini sama dengan nol katanya, karena itu heat fluxnya sama dengan nol di situ. Dari sini kita dapat C1 nilai untuk konstanta integrasi C1 ya dapat. Maka kita dapat solusinya ya. Ini masih ditulis sebagai C1. Tapi C1-nya ada di sini ya. Tinggal digunakan saja. Ininya gimana? Ininya pakai treatment rata-rata tadi. K-nya pakai nilai K rata-rata aja, jadi bisa keluar integral. Ini cuma integral, dt adalah delta T ya. Jadi bisa didapat perbedaan temperatur antara di RV ini ya dengan RF0 ya. Deltanya bisa dilihat.
Oh, ini kita tes aja solusinya. Solusinya konsisten enggak? Untuk regular fair pellet berarti kan void-nya nggak ada ya. Nggak ada void itu kan RV-nya 0, nggak ada void itu ya. Kalau RV 0 dengan definisi C1 begini, RV-nya 0, C1-nya 0. Kemudian RV-nya ini saya ganti dengan 0, ini jadi 0 juga ya. Nanti akan hasilnya tepat sama dengan solusi untuk regular fill pellet tanpa void ya. Berarti solusinya oke ini ya, konsisten solusi. Betul gitu ya. Ini skip dulu aja lah nanti dulu ya. Tugas Anda dulu aja. Nah, ini dia ujiannya ya. Ini untuk ujian Anda. Eh, ini udah agak lama di MIT dikembangkan konseptual design dari fuel ini udah 20 tahun ada kali ya di MIT konseptual design di mana fuel itu dibentuk jadi kayak gini ya. Tapi bedanya dengan pembahasan yang barusan kita jelaskan, ini di tengah sini ada coolant yang mengalir. Oke, tadi kan voidnya kan cuma berisi gas aja ya di dalam cladding. Kalau ini double-double nih, fuelnya di tengah. Ini yang kuning fuel di tengah ya. Di sini ada gap nih yang putih gap, terus cladding. Demikian juga di bagian dalam ada gap, ada cladding ya. Di tengah ini ada air mengalir juga. Jadi ini annular fuel with internal cooling ya. Nah, ini Anda ingin tahu, Anda ingin menganalisa bagaimanakah temperature profile di bagian fuel. Fuel saja ya. Biar gampang fuel aja lah. Anda nggak usah ngurusin gap, claddingnya nggak usah deh, fuel aja. Ini ujian Anda nih. Anda perlu menganalisa, mendapatkan temperature profile di bagian fuel untuk fuel yang bentuknya seperti ini ya, dengan internal cooling. Persamaannya sama dong konduksi ya. Persamaan konduksi sama steady state, cylindrical, geometrinya. Nah, di sini muncul konstanta integrasi C1 ya. Yang bikin beda adalah boundary conditionnya. Boundary condition mana yang bisa digunakan? Boundary conditionnya itu yang pertama, kita anggap bahwa kita tahu temperatur di sini ya, temperatur di bagian dalam dan temperatur di bagian luar. Jadi eh, pada R sama dengan R1. R1 itu ini dari jari-jari yang dalam ya R1 nih. Ini R1, yang luar R2. R2. Jadi diketahui temperatur di R1 adalah T1, temperatur di R2 adalah T2. Diketahui ya, ini boundary condition-nya. Satu lagi adalah location of T max. Sekarang kalau Anda perkirakan di manakah lokasi maksimum temperature dari si fuel? Apakah sama dengan void fuel tadi di sini nggak? Sama nggak? Di sini nggak? Di tengah sini nggak? Di bagian permukaan dalam sini nggak? Maksimum temperature-nya. Beda Di mana? di tengah itu, Pak. Di tengah ya. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira distribusinya gini ya. Tuh, benar ya? Jadi temperatur maksimumnya di situ, kira-kira di tengah. Jadi location of T max-nya adalah di R sama dengan R max. Di suatu lokasi ya. Di suatu lokasi entah di mana di sini nih pokoknya nih. Ada suatu lokasi R max, dia temperaturnya maksimum, berarti kan gradien di sini, gradien temperatur di sini nol ya. Kan kalau ada kurva gini, berapakah gradien daerah sini positif negatif? Gradien daerah sini positif negatif kalau kurvanya gini? Positif ya. Ini gradien positif, ini gradien negatif, yang rata gini, ini gradiennya nol di sini ya. Di sini gradien nol. Jadi di situ gradien temperaturnya nol. Jadi fluxnya pun, heat fluxnya pun nol ya. Nih, tuh. Nah, ini clue-nya sudah saya berikan nih, clue-nya. Tinggal Anda menyelesaikan, membereskan. Dapatkanlah persamaan temperatur sebagai fungsi R untuk material fuel saja.
Apakah ada yang perlu ditanyakan kurang jelas untuk ujian take home ini? Kemudian ada plot ya, ada plot pakai Excel, Python boleh, tapi nanti dikumpulkan semua. Excelnya, Pythonnya semua dikumpulkan biar saya bisa lihat kerjaan Anda ya. Untuk ujian ini disubmitnya Jumat minggu depan. Jadi Anda ada dua pekerjaan ya. Tadi tugas biasa aja, tugas di submitnya Jumat ini minggu ini. Ujian ini disubmitnya Jumat minggu depan. Tapi Bu Nur mulai masuk juga minggu depan ya. Bu Nur akan mulai mengajar mulai minggu depan. Minggu ini kita nggak ada kelas, nggak ada ya. Kita anggap minggu ujian. Kita anggap pekan ujian aja minggu ini. Anda silahkan gunakan waktunya sebaik mungkin untuk mengerjakan dengan baik ya sampai benar-benar paham. Udah ya. Yang perlu saya sampaikan itu sih. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau untuk tugas, tadi saya balik sedikit ya. Nah, nanti plot Anda harus mirip kayak gini ya. Tuh, mirip kayak gini dong plotnya. Centerline temperature turun secara nonlinear ya. Ini terus gitu ya. Kalau untuk ujian tadi, ya silahkan Anda plot ya. Ini tadi kan fuelnya ya, ada lubangnya. Cuma di dalamnya ada cooling juga, ada air yang mengalir. Jadi temperaturnya eh, harusnya kira-kira kayak gitu kira-kira ya. Di kanan kiri minimum, maksimumnya terjadi di bagian tengah, somewhere di Rx tadi, di Rmax. Boundary conditionnya diketahui, nilai temperature di kiri diketahui, kanan diketahui, dan di Rmax tadi gradien temperaturnya 0 ya. KDT dx-nya 0 di situ untuk menyelesaikan konstanta integrasi di persamaan dari persamaan konduksi tadi. Ini nanti slide-nya saya pasang di online gitu ya, linknya nanti saya bagikan. Dan ini tentu ada juga di buku Nuclear System dan Duderstadt, ada semua nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira bisa kita cukupkan ya. Deadline tugas sekali lagi adalah Jumat minggu ini. Deadline UTS adalah Jumat minggu depan. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita cukupkan saja materi kita, penjelasan kita sore ini ya. Selamat sore. Silahkan boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Makasih, Pak.